الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Habib Hud sekalian, pada kesempatan hari ini kita sudah bersama Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, dan samping beliau ada Habib Syarif Segaf. Pada kesempatan hari ini kami semua ingin bertanya tentang fadilah daripada Ratibul Attas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Diawali dengan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Di dalam ayat Allah, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim." Kalau engkau akan membaca Al-Qur'an, maka engkau dahulilah dengan engkau minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, yang terusir. Syaitan mempunyai bujukan, rayuan, bisikan, godaan. Yang mengetahuinya, yang mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Sekecil suara, sekecil bisikan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Godaan syaitan, rayuannya, bisikannya, dan tiupannya, ludahnya syaitan, semua makhluk itu, benda yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan Allah Maha mengetahui, As-Sami' dan Maha mendengar, Al-Alim yang Maha mengetahui rayuan godaan syaitan. Kalau kita berlindung dengan nama Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala mempunyai As-Sami', Al-Alim. Aku berlindung. A'udzu, aku berlindung billah dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Tadi bisikan syaitan, rayuan syaitan, bujukan syaitan, godaan syaitan, suara syaitan, lammatus syaitan. Al-Alim, dan Allah Maha mengetahui baik atau buruk, yang diterima atau ditolak. Kita bisa menolak godaan syaitan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berlindunglah kepada Allah. Meminta perlindungan dari godaan syaitan tersebut dengan mengucap a'udzu billah bis-sami'il alim. Billah dengan nama Allah dua, as-sami'il alim. Aku berlindung dengan ketinggian nama Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui daripada godaan syaitan. Apa yang dia kehendaknya untuk merayu hamba kita untuk maksiat, untuk membuat mungkar, untuk berbuat yang nista dan lain-lain. Kita minta kepada Allah. Lalu minasyaitonir rajim, dari kejahatan syaitan yang terkutuk, yang terusir dari rahmat Allah dan tidak dia dapatkan, diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat banyak dibaca di awal-awal segala sesuatu yang kita ingin membaca. Tadi terutama baca Al-Qur'an, supaya kita tidak digoda di dalam membaca Al-Qur'an dengan pikiran-pikiran yang melayang atau melamun atau bacaan-bacaan kita tidak hadir. Maka kita fokuskan, kita minta, ya Allah, selama aku membaca Al-Quran, supaya aku fokus dengan hadir dan khusyuk dan mengerti apa yang aku baca dan aku terjemahkan, aku baca di dalam telaah Al-Quran, tilawah Al-Quran. Terutama a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Tapi kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nah, juga ini dia ambil banyak di dalam amalan-amalan yang lain. Misalnya kita ingin berumah tangga di dalam keluarga, bergaul, kita baca juga. Yang mana suami istri yang dimaksud. Mengerti dia akan digoda oleh syaitan, bahkan hadir syaitan, bahkan ikut syaitan kalau kita tidak membaca daripada bismillah dan isti'adzah dan basmalah ya di dalam bergaul. Begitu juga tempat-tempat yang seram, tempat-tempat yang angker, tempat-tempat yang kita takuti, tempat-tempat yang mana kita di situ merasa ada sesuatu yang bahaya, bisa kita minta sama Allah. Ya Allah, hindarilah aku, lindungilah aku dari yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui dari kejahatan syaitan, daripada ulahnya syaitan. Macam-macam dia merupakan kita, menakut-nakuti kita, mempanikkan kita. Nah, ini ayat atau ini hadis
Ya, kalimat a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim kegunaannya kurang lebih untuk menenangkan diri kita, menjauhkan daripada bisikan syaitan dan menyelamatkan kita berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan yang Maha mengetahui apa-apa yang akan kita kerjakan dan apa-apa kejahatan yang akan dimasukkan, dibisikkan oleh syaitan kepada kita sehingga Allah menyelamatkan kita bagi orang-orang pembacanya. Yang kedua, lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin, di akhir surat Al-Hasyr. Paling banyak nama Asmaul Husna di dalam ayat ini. Dipilih oleh Nabi, ayat ini terbanyak di dalamnya disebutkan Asmaul Husna. Ya. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Kita tahu keutamaan Asmaul Husna. Betul-betul dari nama-nama Allah yang agung-agung yang disebut di dalam ayat tersebut menjadi penjaga buat kita, pelindung buat kita, memberikan manfaat buat kita dan menjadi besar iman kita, menjadi besar bersender dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang agung tersebut. Maka diambillah oleh Sahibul Ratib di awal ini ada satu hadis yang berbunyi, siapa yang membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dan digabung dengan lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu sampai akhir, apabila dia meninggalnya mati syahid dan masuk ke dalam surga. Apabila dibacanya pagi hari, maka dia mendapatkan mati syahid kalau dia meninggal di sore hari. Apabila dibacanya sore hari, dia meninggal di malam hari, dia mati syahid dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lau anzalna hadzal qur'ana di dalam salah satu riwayat untuk menenangkan akal pikiran kita, maka disunahkan di dalam hadis di dalam Qirtas Al-Habib Ali bin Hasan sambil membaca sambil memegang ujung kepala kita an-nasiyah di sini. Nabi sering membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lau inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Juga ditaruh di atas kepala anak-anak kecil. Lalu Nabi juga di dalam riwayat membaca afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un sampai akhir. Di dalam Wirdul Latif Nabi membaca orang-orang yang sakit yang diobati oleh Nabi dibaca di dalam itu. Nabi selepas salat juga membaca selepas astagfirullahaladzim di dalam salat salam setelah salam kita membaca juga serta memegang kepala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma adzhib anni al-hamma wal ghamma wal hazan. Itu juga termasuk salah satu gerakan tangan Nabi yang ditaruh di kepala ya, dan macam-macam tiga keutamaan tadi di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Hilang dari penyakit otak atau hilang dari penyakit gila atau daripada penyakit stroke otak ya, yang disebut falij sekarang kalau kita stroke ya, itu faedah-faedahnya ya, daripada lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an, dan pikiran-pikiran buruk dan lain-lainnya. Manfaat-manfaatnya banyak sekali dan itu yang insyaallah mendapatkan keberkahan di dalam beberapa butir-butir dari arti Ratibul Atas a'udzubillahi minasyaitonir rajim lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihi wa ma'afatihim.